berasal dari Rumah Baca Rangkang Pustaka. Hai semuanya, dukungan untuk menonton video ini sangat berguna dan bersemangat bagi kami untuk video di minggu berikutnya. Siapa diriku gitu ya. Silahkan teman-teman menuliskan gitu ya. Kita latihan untuk mengenal diri sendiri. Ceritakan dirimu dalam 1 kalimat gitu. Ini contohnya tidak boleh yang nama, tanggal lahir, TTL, MAFA, MIFA, jangan begitu. Tapi menuliskan sifat, hobi, impian, kelebihan, keterampilan gitu ya, dan hal-hal yang langsung terpikirkan dalam diri teman-teman. Oke, silahkan waktunya 7 menit dari sekarang. Halo, sudah adik-adik? Kita baca ya. Oke, Nur Aziza, silahkan kalau boleh dibacakan langsung. Berolahraga, nyanyi, hobinya, impian dapat membahagiakan orang sekitar. Kayak aku adalah sosok Zia, aku ingin mencoba sesuatu yang baru, yang ingin belum pernah aku ketahui, ingin punya usaha sendiri, ingin menjadi orang yang berguna, dan aku ingin bangsa. Amin ya. Kemudian Maulida, aku hobi membaca, ingin memiliki usaha sendiri, aku suka pelajaran atau soal yang menantang. Wow, impian. Walau gugup dan gemetar waktu presentasi. Impian bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua. Amin. Suka main badminton walau nggak terlalu jago mainnya. Salma hobi nyanyi, impianku kuliah di IAIN. Rizky, aku adalah seorang yang ceria, ramai, orang yang mengatakan aku sosok kreatif dan asik. Tapi mulutku sedikit sarkas. Tapi sedikit kurang dalam bidang akademik. Good job, adik-adik. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum share? Dari semua yang sudah sharing ini, kakak lihat Maulida dan Sylvie apa ya kriteria dari 7 kalimat. Silahkan disimpan. Kak Indah juga bantuin ini ya untuk save. Ya, betul adik-adik. Bukan berarti yang lain salah gitu, tidak ada benar salah karena tidak ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya ada dalam diri adik-adik itu sendiri gitu ya. Tapi yang mendekati kriteria yang Kak Indah maksud itu ada di Rizky, Sylvia dan Maulida gitu ya. Jadi it's okay gitu. Kalian tidak menyebutkan tentang yang bagus-bagus dan impian aja, tapi diri itu juga bagian dari kekurangan tadi seperti yang Kak Indah sebutkan. Terima kasih, kita lanjutkan. Oke, ini ya, kenali dirimu gitu ya. Gimana sih cara-caranya untuk mengenal diri sendiri itu gitu? Ada namanya identifikasi, eksplorasi, minta umpan balik atau feedback, dan refleksi. Nah, yang telah kita lakukan tadi itu namanya identifikasi gitu ya. Itu baru tahap awal. Adik-adik bisa eh, lebih dalam, lebih jelas, lebih panjang lagi untuk mengidentifikasi dirinya gitu ya. Kemudian ada eksplorasi diri. Nanti kita juga akan latihan. Minta umpan balik atau feedback gitu, dan refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu em, jadi kayak perenungan panjang gitu ya, tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah, misalnya dulu Kak Indah tuh pernah ya, bukan pernah ya, sering kali tiap akhir tahun, saya Kak Indah ingat banget di masa-masa remaja tuh, tiap akhir tahun atau pergantian tahun atau mau ulang tahun itu Kak Indah nulis tahun ini udah ngapain aja, apa yang belum tercapai dan apa yang ingin dilakukan gitu ya. Ini mumpung adik-adik ini masih umur belasan tahun gitu ya, belum terlalu panjang untuk menuliskan tentang dirinya, boleh tuh beli buku diary, beli buku
tulis nih, adik-adik umur 1 tahun tuh ngapain aja, umur 2 tahun tuh apa yang dicapai. Bisa tanya ke orang tua, kakak, nenek, kakek, atau adik-adik tinggal sama siapa di situ. Gitu. Karena itu juga bagian dari upaya mengenal diri sendiri gitu ya. Dulu tugas psikologi Kak Indah di S1 begitu gitu. Awalnya tugasnya disuruh mencatat perkembangan dari usia 1 tahun sampai usia sekarang gitu ya. Dan itu menarik banget ketika kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Kenapa? Dan ini ya tujuannya tadi kita sedikit kembali ke sini ya. Kenapa kita perlu mengenal diri sendiri gitu ya? Ketika kita mengenal diri sendiri itu, kita bisa menerima ya apa yang menjadi kekurangan terlebih kelebihan. Ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita tidak mudah untuk insecure ya. Sekarang yang lagi booming ya. Karena kita sudah secure, ya kan? Insecure itu bahasa Inggrisnya kan merasa tidak secure, tidak aman. Ketika kita sudah mengenal diri itu kenapa? Karena kita belum mengenal potensi kita, karena kita belum mengenal kekurangan kita, belum bisa menerima kekurangan kita, belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Gimana mau berdamai, kenal aja belum. Adik-adik, teman-teman, di sini kalau Kakak Indah yakin 5-10 tahun ke depan, adik-adik ini akan menjadi orang sukses, akan menjadi seseorang yang bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman yang lain. Karena program ini tujuannya untuk itu juga. Um, Kak Indah yakin di luar sana pasti akan banyak orang yang akan mengidolakan adik-adik dan adik-adik bisa jadi inspirasi buat yang lain. Nah, Kak Indah menyadari bahwa ketika saya Kak Indah dulu jadi inspirasi buat orang-orang lain. Di situ Kak Indah sadar bahwa oh oke, aku punya potensi nih di sini. Aku punya potensi bisa ngomong gitu ya di depan orang banyak, mudah bergaul. Ketika itu Kak Indah paham tentang itu, Kak Indah tidak lagi merasa iri, merasa dengki, merasa ingin seperti orang lain. Oh, kulitnya putih ya, dia glowing. Karena Kak Indah udah bisa menerima. Yo, ini loh aku. Indah itu misalnya kulitnya sawo mateng, matanya kornea matanya coklat, rambutnya hitam, berjilbab. Nah, itu identifikasi diri tuh kayak gitu. Ketika teman-teman sudah bisa begitu gitu ya, insya Allah teman-teman sudah tidak lagi insecure ya, mudah iri, mudah merasa kurang di depan orang lain. Karena ada teman-teman unik, satu orang dan orang lainnya itu pasti berbeda dan semua juga punya kapasitas kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu sesi pagi ini ya harapan dari Kak Indah dan teman-teman tim beasiswa Anak Aceh Utara, teman-teman ini di sini juga bisa menyebarkan hal-hal positif ini, hal-hal baik ini ya. Ketika ketika teman-teman apa namanya nanti kamu kok cantik banget, kamu kok ini teman-teman tuh dipuji itu tidak terlalu ini ya, istilahnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi teman-teman sudah berada di garis yang stabil. Iya, memang nggak, iya, iya Silvi, kamu kok pinter banget ngomong di depan orang gitu teman-teman. Misalnya dipuji sama teman-teman dan guru. Iya, karena aku berlatih, aku juga ikut bajut, aku mengembangkan diri. Jadi tidak mudah terlalu apa ya, terbang ketika dipuji dan tidak tumbang misalnya kalau dicaci atau dikatain gitu ya. Ini for your information ya, dulu Kak Indah masa remajanya juga pernah mendapatkan perundungan ya, bullying dari teman-teman yang lain karena itu namanya Indah tapi kok nggak cantik gitu. Ya, tapi itu perjalanan ya adik-adik. Perjalanan bahwa menerima diri bahwa Indah Kak nama itu ya. Mungkin adik-adik juga punya isu yang sama, nanti kalau mau sharing silahkan. Em, Ya, masa remaja tuh identik dengan itu ya. Apa yang tampak di luar itu kan belum tentu memberikan apa ya, merepresentasikan bahasanya atau menggambarkan ya. Misalnya kayak namanya indah tapi kok nggak cantik. Nah, keindahan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Itu juga akhirnya menjadi perjalanan penemuan hingga hari ini. Oke, orang tua aku memberikan nama indah itu bukan hanya dari segi fisik ya, tapi gimana batinnya, gimana jiwanya, gimana perilakunya, gimana cara berpikirnya. Itu kan, apakah dia memberikan dampak yang positif ke orang lain? Ternyata itu gitu. Tidak hanya sekedar cantik. Cantik itu relatif adik-adik. Adik-adik akan terlihat cantik, menarik, dan paling baik di depan orang yang mencintai adik-adik. Siapa contohnya? Orang tua. Orang tua itu akan menerima apapun
kekurangan apapun, kesalahan apapun yang terjadi pada diri adik-adik ketika adik-adik jatuh, terlebih ketika adik-adik jadi apa namanya yang juara ya, ketika jadi adik-adik jadi yang terbaik menurut versi adik-adik. Itu sih ada sedikit curhat ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk explore diri gitu ya. Di sini ada 4 kuadran gitu ya. Ada terbuka, atau open, buta atau blind, tersembunyi atau hidden, tidak diketahui atau unknown gitu ya. Nah, di sini ada 4 juga area yang adik-adik ketahui. Terbuka ini terdiri dari diketahui oleh orang lain dan adik-adik juga tahu. Misalnya Maulida itu berjilbab dan berkacamata. Maulida itu punya hidung mancung. Maulida itu punya tai lalat di pipi, misalnya kayak gitu. Nah, area yang di bawahnya tersembunyi itu area-area yang adik-adik ketahui tapi tidak diketahui orang lain. Misalnya eh, apa ya? Misalnya ya contoh aja ya, Salma di rumah itu suka ngupil gitu. Tapi di depan orang lain tidak tidak memperlihatkan itu karena jaim ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu tidak diketahui orang lain gitu. Atau misalnya Salma ini suka berantem sama adiknya gitu. Tapi teman-teman taunya Salma itu sayang sama adiknya. Nah itu kan yang tahu cuma diri sendiri dan keluarga ya. Atau bahkan keluarga pun nggak tahu kalau sebenarnya misalnya Sylvie punya pikiran, punya pandangan gagasan yang visioner, pengen membangun luar angkasa misalnya gitu kan, karena itu yang tahu yang tahu Sylvie sendiri gitu. Kemudian ada blind, ini adik-adik juga nggak tahu, tidak tahu tapi diketahui oleh orang lain, misalnya Zia dikasih tahu sama eh, wali kelasnya, Zia kamu tuh pinter loh ternyata di pidato. Kamu juga bisa menyampaikan isi pidato dengan baik, tapi Zia belum menyadari bahwa itu suatu kelebihan. Nah itu yang namanya blind. Dan ada area yang tidak diketahui atau unknown. Nah ini wajar aja karena apa, area ini bisa tumbuh 3 sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Misalnya apa, oh ternyata siapa ya, Maulida ini ternyata jago public speaking gitu ya. Ternyata ini baru ketemu, baru diasah, baru muncul di kuliah. Ini nggak apa-apa banget gitu. Kayak gitu. Nah ini, coba silahkan adik-adik menuliskan ini ya, waktunya sampai lagunya berakhir. Nanti Kak Indah puterin lagu. Silahkan di screenshot dulu. Silahkan diisi, nanti kita akan bercerita juga. Oke, sudah di screenshot adik-adik? Ada yang ditanyakan dulu dari sini? Enggak. Sudah paham ya semua ya? Oke.